quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid ini dalam rangka untuk mengenal lagi syariat agama kita agar kemudian kita bisa hidup di dunia dengan penuh kedamaian, karena salah satu makna dari al-Islam yaitu agama yang penuh keselamatan, penuh kedamaian. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Kalau umat ini masih mau bermajelis di masjid, di antara masjid-masjid Allah, maka mereka akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Sehingga ketika kita masih mau belajar agama kita, maka kita akan hidup di dunia dengan penuh kedamaian, santai, walaupun mungkin kita kekurangan, walaupun mungkin kita punya masalah gitu, tapi nggak akan menyebabkan apa-apa, nggak akan menyebabkan kita harus gimana-gimana. Karena seorang muslim paham benar kalau kemudian dicoba dia harus sabar, dan kalau dia mendapatkan nikmat dia harus bersyukur. Dan itu kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan seorang mukmin dan semuanya baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian belajar tentang parenting dan di di fase yang keempat, yaitu usia 1 sampai 10 tahun. Yang pertama yaitu diajarkan akidah yang benar, kemudian yang kedua diajarkan ibadah, dan kemudian yang ketiga yang gak kalah penting yaitu diajarkan adab yang baik. Karena pada usia-usia ini adalah usia-usia yang dia mudah mengingat dan susah lupa. Ketika kemudian pada usia-usia ini diajarkan yang jelek-jelek, maka ngilanginnya susah banget. Sehingga ketika ngapunten jenengan mungkin dulu sudah luput sama putrone, saat ini enten putune, jangan sampai luput yang kedua kali. Artinya cucu-cucu kita harus kemudian kita ajarkan hal-hal yang baik di usia 1 sampai 10 tahun itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Jabir bin Samurah, la ayyu'addibar rajul waladahu khairum min ayyatasaddaqa bisa'in. Jangan sampai kita punya prasangka, ini ngapunten suarane rada gerok. Lorone pun mari ning suarane ra bali, dereng bali. Jangan sampai kita punya pendapat kalau kemudian kita rajin sedekah itu lebih baik daripada ngajari anak-anak kita, cucu-cucu kita akhlak yang baik. Bahkan Nabi menegaskan, kita, kalian, kamu, ya saya juga berarti, itu mau ngajari anak akhlak yang baik, itu lebih baik daripada kita sedekah satu sok niku gak terus nek zakat fitrah niku lho 2,5 kilo atau 3 liter beras gitu kan. Itu lebih baik kita ngajari akhlak yang baik ke anak cucu kita daripada ngecer-ngecer sedekah. Bukan berarti sedekah niku jelek, bukan. Maksudnya gini loh, jangan sampai kita punya persepsi pokoknya nek wis ngelongke duit iki peng-pengan mboten. Justru dalam konteks anak turun kita, dalam konteks keluarga kita, waris kita, itu yang terbaik itu sebenarnya bukan pemberian harta, tapi pemberian pelajaran wabil khusus adab. Berapa banyak ibu-ibu yang di hari tuanya, baru tadi saya dapat kiriman video yang dari kula tingali lagi maca judule. Ada sepasang ibu dan bapak tua mati berdua di dalam rumahnya sampai akhirnya membusuk, gak ada anak-anaknya. Anak-anaknya dididik dengan penuh pendidikan yang full untuk jadi orang sukses di dunia, tapi dia nggak ngerti bahwasanya asas kesuksesan itu bahkan di dunia pun juga harus kemudian berbakti kepada orang tuanya, sampai orang tuanya ditinggalkan berdua di rumahnya, bahkan diendaki ora, ditelepon ora. Padahal kan zaman sekarang nggak kayak zaman jenengan waktu muda tuh. Zaman muda tuh untuk melihat kondisi orang tua kan dadak marani tuh. Gitu, nek manu dadak nyurati napa nekoke tanggane ya lewat surat ngoten lho. Kesane iki kan bisa telepon, video call gitu kan.
itu ya ora dilakoni gitu kan. Artinya apa gunanya anak kalau kemudian pendidikannya tinggi, gelarnya banyak, tapi kemudian dia nggak paham bagaimana ngurusi orang tuanya ketika sudah tua. Dan ketika orang tua sudah tua, tentu dia juga butuh pertolongan untuk ke kamar mandi, untuk kemudian ya alam mungkin punya serangan jantung atau darah tinggi yang kita nggak tahu. Maka hal-hal yang seperti ini hanya akan difahami oleh anak-anak yang diajarkan adab dari kecil. Oleh siapa? Ya orang tuanya gitu. Bagaimana kemudian orang tuanya menunjukkan bahwasanya wong tua niki ngopeni wong tuane, berarti ngopeni mbahe to. Nah, maka anak akan melihat gitu. Tapi sebaliknya ketika kita sebagai orang tua mempertontonkan sikap yang nggak baik ke orang tua kita, wong sak tua-tua ini kita ya mesti anaknya seseorang toh. Nah, maka kalau kita menunjukkan sikap yang nggak baik kepada orang tua kita lah, anak-anak kita ndelok gitu. Nanti pas gede ya dia tinggal jawab, mbokku mbiyen kurang ajar karo mbokku ya saiki tak bales gitu. Walaupun nggak terungkap tapi terekam pada usia-usia 1 sampai 10 tahun. Makanya seorang yang umur-umur 40-an gitu kan, itu kan kadang masih punya orang tua dan masih punya mertua gitu. Itu harusnya nggak usah dipertentangkan antara orang tua dan mertua. Memang kedudukannya beda antara orang tua dan mertua, tapi dua-duanya ya orang tua. Artinya ketika seorang anak maupun seorang menantu bisa mempertontonkan sikap yang baik kepada orang tua dan mertua tanpa harus membeda-bedakannya, maka si cucu, si anaknya, anak itu tadi, dia akan kemudian suara pakaian teori nyawang pae, gatekke mertuane, nyawang pae gatekke wong tuane, nanti pasti dia akan ngikut gitu. Dan banyak cerita yang saya dengar bagaimana seorang anak ketika udah gede dia langsung mengatakan zaman cilik bapakku ngajari ngene iki. Nah, gitu loh. Ini yang nggak ada di bangku sekolah, nggak ada di bangku kuliah gitu. Dan ini justru harus ditemukan di rumah kita gitu. Makanya Nabi mengatakan jangan sampai kita merasa nek wis sedekah sana sini wis pol-polan wis peng-pengan, jangan sampai. Justru sedekah terbaik kita kepada anak-anak kita yaitu pendidikan adab yang akan dia tiru dari kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak era enek ding niku tunggal. Dan termasuk adab juga adalah minta izin ketika masuk kamar gitu kan. Dalam sebuah ayat yang panjang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Maka kalau ada orang-orang yang di bawah tanggunganmu, apakah dari budak-budaknya atau anak-anak yang belum sampai usia balik, maka sebaiknya minta izin kalau mau masuk di dalam 3 waktu min qabli sholatil fajr, yaitu sebelum sholat subuh, adzan subuh, kadang kan enten serangan fajar gitu kan. Dan jenengan juga biasakan kalau ten kamar ya dikunci dan kamar ya sendiri, artinya itu kamar suami istri nggih sendiri gitu kan. Kemudian wahina tad'una siyabakum min dhahiratin wa min ba'di sholatil isya. Yang kedua yaitu ketika kalian melepas baju kalian, yaitu saat duhur biasanya, pada duhur panas gitu kan. Ya, kalau sekarang ada AC gitu, atau istirahat siang. Dan juga setelah sholat isya. Jadi setelah isya sampai fajar itu waktu privat gitu. Dikunci kamarnya. Anaknya diajari kalau masuk kamar gedok-gedok gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk adab yang harus kita ajarkan adalah selalu berkata jujur kepada anak kita. Kadang itu ada unen-unen ya bener tapi akhirnya terekam zaman anak-anak itu. Nek jujur kuwi ajur. Terus wong tuane yang bener ke, oh aku mbiyen iki ngomong apa nenge malah salah, malah ngene malah ngono. Akhirnya anaknya ya sejak denger itu sampai gede bahkan sampai tua ya nggak mau berkata jujur. Maka ya harusnya kita katakan jujur kuwi ujur gitu. Wong sing jujur kuwi bakal mujur. Walaupun pahit yang harus dihadapi, walaupun kenyataan yang harus diterima mungkin sulit, tapi setelahnya bahwasanya
inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur, yang membenarkan syariat Islam, yang tidak munafik gitu. Karena ketika kita berteman dengan orang-orang yang tidak jujur, sing eneng mau rugi we dihapusi bola-bola. Dan sekarang orang kalau ngapusi serang delok-delok itu. Jadi enggak delok itu ustadz atau bukan harus dihapusi, nek iso ya kabeh gitu. Begitu pula orang yang pengen ngapusi juga serang mikir-mikir gitu. Jadi dia jenggotan ya kerudungan gede gitu kan. Supaya nek peluang ngapusi justru itu dibuat casing untuk ngapusi, untuk menipu orang-orang awam. Ayo Bu, sing duwe pensiunan investasi ke saya gitu kan. Berapa tat sekian? Nah buat apa usaha ini? Nanti untungnya segini. Jenengan ra perlu kerja kok untuk transferan. Wis ngono resik wis dipotong zakat loh. Bahasanya enak banget itu. Akhirnya transfer lah itu ibu-ibu yang udah punya pensiunan 200 juta, 300 juta gitu kan. Sebulan 2 bulan cair, begitu bulan ketiga, keempat, kelima nol itu. Nangis-nangis cerita sama saya. Dan begitu saya tanya loh, jenengan ini penampilannya katanya biasa-biasa kayak bujin tapi kok ditokeh men gitu. Ya kok biasa-biasa ditokeh berarti kan ditokeh gitu. Amin ya ngoten nih. Malah ditambahi lain cerita, sing kapusan ora mau ngaku tat. Anakku, mantuku, nanti total mesak miliar. Sing ngapusi sapa? Ustadzah kae lho. Itulah dunia nggih. Bagaimana kemudian kita harus hati-hati dengan banyak orang yang tidak jujur. Dan kita melihat ketidakjujuran itu ada di level paling bawah sampai paling atas itu. Makanya ketika Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bi ba'din, dan seperti itulah kami kasih pemimpin untuk kamu, orang-orang dolim ya wong dolim. Artinya ketika dari level rakyat yang paling bawah gaene hapus-hapus, maka sampai gede presiden segala macam, menteri segala macam ya semodel itu. Karena pemimpin itu lahir dari rakyatnya. Pemimpin itu lahir dari rakyatnya. Kebalikannya, anak itu lahir dari orang tuanya. Maka kalau orang tuanya berusaha untuk solih, insya Allah anak ini jadi solih, maka pemimpin itu nggak bisa instan. Wah, gersing dadi kae kok lak Indonesia apik, ora mesti rong karuan gitu kan. Tapi kalau kita perbaiki diri kita masing-masing, kita jaga keluarga kita masing-masing, kita perbaiki lingkungan kita, insya Allah yang dikasih itu orang baik. Dan kalau kita ngomongkan ini, gak usah level presiden yang dhuwur, level desa aja wis. Ada satu desa yang masyarakatnya udah baik, rajin berjamaah, rajin majelis ilmu, rajin berkumpul, rajin bantu-membantu. Terus gampangannya penduduknya soleh, solihah gitu aja lah. Kemudian mereka sepakatnya apa? Sing dadi lurah ning kene ora entuk kejaba wong sing iso khotbah Jumat. Ya coba. Itu kan hanya keluar dari mulut warga-warga yang soleh dan solihah. Tapi nek umumnya kita sing dadi yo sing ngekeki serangan fajar kan ngoten. Akhirnya kok nek kabeh ngekeki ya akeh sing dia gitu kan. Padahal mau akeh mau sithik, kata Nabi SAW, ar-rasi wal murtasi finnar. Sing nyuap karo sing nampa suap, sing nyerang fajar kalih sing nyampa padha-padha nyemplung neraka. Niku duit haram niku. Artinya kalau modelan kita masih ngenteni serangan fajar, apakah bentuknya gula teh, minyak, duit, kaos, gombal mukyok gitu kan, maka ya nggak ada gunanya ketika jenengan berharap pemimpin-pemimpin yang solih. Bahkan pemimpinnya ketok solih tapi cek nglakoni ngono ya padha wae gitu. Karena pada akhirnya nanti semua itu akan terjadi namo dol tinuku, aku wis metu piro balekno piro. Sampai mantan pesakitan KPK pernah dipenjara karena kasus korupsi, kemudian keluar balik lagi ke partainya, dia sampai gaya rumus kok Bu. Kalau pengen menang dalam pemilihan gampang. Untuk jadi anggota DPR butuh suara piro, misal 100.000, maka siapkan amplop minimal 3 kali lipatnya, berarti 100 kali 3, berarti 300.000 amplop.
Nah, saiki lumrahe isine piro? Nek 50.000 apa ya gelem ra gelem. Saiki lumrahe minimal 300. 300 ping 300.000. Manghitung kiambak niku pinten niku? 90 miliar niku. Sampai gawe rumus ngoten niku. Pernah masuk penjara gara-gara korupsi, akhirnya balik meneh ten partene ngomong ngoten niku, ra disin gitu kan. Maka yang harus kita pahami sekali lagi, ya, pemimpin baik itu akan lahir dari masyarakat yang baik, demikian juga anak yang baik akan lahir dari orang tua yang baik. Sehingga ketika kita berharap anak kita baik, salah satu caranya adalah kita ajari baik, dan pelajaran yang terbaik adalah suri tauladan. Niki jane kula pakai uang ngajar ngeten-ngeten bu guru. Rakyatan pun pensiun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita balik ya. Jangan kemudian jujur itu ajur tapi jujur itu mujur. Walaupun akan ketemu dengan saat-saat di mana jujur itu perlu ada cobaan. Jujur itu perlu ada kondisi-kondisi yang tidak enak. Dan itu memang cobaannya orang beriman di dunia. Dan selalu saya ingatkan, yang namanya dunia isinya ya orang yang sedih, orang yang mumet, orang yang pusing, orang yang sakit gitu. Adapun ketika kita berharap nggak ada itu semua ya nanti di akhirat. Tapi kalau masih di dunia nggih ngoten niku. Maka ketika kita dituntut untuk jujur, pada akhirnya jujur itu berakibat kita harus menanggung satu keadaan yang tidak menyenangkan, nggak apa-apa. Semua tetap akan mendapatkan kebaikan, apakah itu sebuah musibah ataukah sebuah kebaikan yang diterima oleh seorang mukmin. Makanya seorang mukmin itu jangan sampai punya definisi kalau yang namanya nikmat atau cobaan itu sifatnya yang susah-susah tok mboten. Justru hal-hal yang baik pun kita juga harus mikir gitu. Kok aku jarang sholat tapi kok rezekiku lancar itu. Jangan-jangan niku istidrot gitu. Maka sebaliknya ketika kita jujur kemudian kita dicoba, bukan berarti itu terus jujur salah, mboten. Bisa jadi itu cara agar Allah menguatkan keimanan kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW menyampaikan inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya yang namanya jujur itu akan menunjukkan pada kebaikan. Artinya kalau anak kita ajarkan berkata yang jujur, niku mesti apik terus. Mesti apik terus. Tapi nek wis kecentok gaene ngapusi, mesti yo ngapusi terus. Ngapusi terus. Wah, kerjamu aku ngerti lek gajimu semene, kok nggo duit semono. Aku mau ketemu wong ning dalan dikek duit segepok. Kan ora masuk akal jane. Tapi yo bola-bali kadang kita nek wis duwite yo wis. Kok to yo wis. Alhamdulillah no. Sesuk golek ono neh wonge. Bingung dek golek ning endi gitu kan. Wong tadi hapus-hapus gitu. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan orang-orang yang selalu berbuat baik karena selalu jujur itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan adapun orang yang selalu jujur itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-siddiq. Dan as-siddiq itu adalah gelar tertinggi pada manusia selain Nabi SAW, yang dia nanti akan dikumpulkan bareng Nabi. Ada 4 orang. Sinten niku? Nabi, kemudian wasiddiqin, wasolihin, satu lagi wasuhada. Dan ini mereka kumpul di tempat yang sama, di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Artinya kalau kemudian panjenengan berusaha untuk jadi orang jujur, kemudian ngajak putra jenengan juga jadi orang jujur, maka ya masuk surga ya bareng tur dilebokke ning papan panggonan sing bareng, sedangkan surga itu bertingkat-tingkat. Berkata, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Adapun dusta itu akan menunjukkan orang kepada perbuatan dosa terus menerus. Saiki ngapusi A, konangan A pindah B, ganti C, D gitu. Dibaleni meneh gitu. Dan orang yang biasa bohong itu ketok kok. Ceritanya pindah jarak, pindah semeter aja udah beda gitu. Ketemu wong liya beda misalnya. Dan itu kelihatan juga dari mukanya, dari cara ngomongnya dan seterusnya gitu. Dan gak ada kebaikan dalam hal-hal seperti itu. Mereka biasanya orang-orang yang bermuka dua, pengen dilihat baik oleh semua, tapi kemudian ketika jauh dari kita, nah, dia ngerasani kita gitu. Nah, orang-orang seperti ini orang-orang yang harus kita hati-hati. Karena hitungan mesti ra nyeneng kayak gitu.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada teman saya itu ya karena terbiasa jujur itu. Itu sampai arep golek utangane golek alasan macam-macam muter-muter. Wes bareng SGI pesan terakhirnya aja cerita sapa-sapa. Begitu saya iseng saya ceritakan ke teman yang lain. Iki gini. Aku wis, si kaya wis, si kono kaya wis. Itu loh. Makanya wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan adapun orang yang terbiasa enggak jujur, dia akan terus-menerus jatuh di dalam dosa dan dosanya ditumpuk terus-menerus, akhirnya dia tidak jujur. Bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pun dia enggak jujur. Dia enggak mau bertobat. Dia merasa engkose, enggak mau jujur. Karena asas dari tobat itu adalah kejujuran, mengakui kan. Rukun yang pertama dari tobat atau syarat yang pertama dari tobat itu kan mengakui kalau kita itu berbuat salah gitu kan. Nah, untuk tahu salah dan enggak salah ya kita harus jujur, nah itu salah apa enggak gitu. Kalau belum tahu lagi ya nuntut ilmu biar tahu itu halal apa haram kan gitu. Begitu kemudian orang ini sudah enggak mau jujur, bahkan kepada Allah enggak mau jujur, maka yahdi ilan nar, itu akan membawa dia ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan ketika dia sudah ditulis oleh Allah sebagai al-kadzab, maka mbok dia ngomong jujur pun ya ora kanggo gitu. Maka enggak ada gunanya hidup orang yang sudah dinas Allah sebagai pendusta. Makanya jenengan tadi saya bilang tadi ada seorang yang sudah korupsi nyemplung penjara wis dihukum, ngono ya cek ngajari meneh gitu kan. Jadi wis kaya setan muka manusia gitu. Dan setan itu ngajak-ajak orang untuk masuk neraka toh. Itu kan padha orang ngajak gitu loh. Jadi dia enggak tobat atas kesalahannya, lalu malah ngajak wong liya, tak ajari rumusé ben dadi anggota Dewan DPR RI ya. Amplope ping 3 minimal, syukur-syukur ping 5. Nek ping 3 jek iso kalah, nek ping 5 bahkan luwe, nah kuwi mungkin kemungkinan besar menang. Artinya dari nyebar amplop 300.000 itu harapannya sepertigane nyoblos DE gitu. Nek 2/3 kelas ke wae ya. Engko tinggal dol tinuku proyek. Nah, seperti itu. Maka yang harus jenengan pahami sekali lagi, ya ada kebaikan dari menerima serangan fajar. Kalaupun jenengan menerima, jangan dimakan. Kalaupun jenengan nolak nggak bisa, kasihkan tetangga jenengan yang hidupnya susah. Nah, aku wong sing paling susah ning kampung ngene piye, Mas? Lah sumangga sebatas kesusahan jenengan gitu. Tapi jangan rumangsa lho. Karena Allah mengatakan anak idadoni abdibi. Ada orang yang jane dia enggak butuh dengan duit itu, tapi rumangsa dia itu wong susah. Akhirnya aku butuh hari ini, mergo aku wong paling susah ning kampung ini padahal penganggone gede-gede, tetap ditompo ya akhirnya Allah jadikan hidupnya susah terus gitu. Sama halnya ngapunten nggih, ngapunten. Jenengan nyekel niku lho napa? BPJS BPJS kesehatan, tapi yang gratis. Tapi jenengan sebenarnya enggak masuk kriteria niku. Tapi jenengan memaksakan untuk dapat itu, ya tenan Gus sang loro gitu kan. Maka kalau memang enggak hak kita, ya enggak usah. Serahkan kepada yang berhak. Karena ada orang-orang yang saya dengar di Solo niki omahe api gitu kan. Tapi nggih golek ngoten niku. Maka yang harus kita pahami tidak seperti itu cara dalam Islam ya. Kita harus kemudian jujur. Makanya tadi saya bilang, ketika masyarakatnya modelnya ngoten niku, ora berhak ning ngejokke gitu kan. Ora berhak ning ngejokke BLT lan sak piturute gitu kan. Nah, maka yang terjadi ya pemimpinnya kayak gitu. Sampai RT-ne siap dibayar. Tak kei niku semene anggar jenengku mbok lebokke ning daftar wong sing gak mampu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita ajarkan kepada putra-putra kita adalah selain jujur tidak berbohong yaitu bersabar. Karena dunia iku isine nggih ngoten iki. Wong-wong sing nganyeli, mungkin kondisi-kondisi yang menyebalkan, kondisi-kondisi yang tidak baik, orang-orang yang suka menipu gitu kan. Maka ya inilah dunia. Ketika kita berharap semuanya indah, semuanya baik, ya itulah surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah balasan buat orang-orang yang bersabar itu adalah pahala yang enggak ada takarannya. Pahala yang Allah sendiri yang menilainya, yang memberinya, dan jumlahnya mesti banyak. Makanya saya ngisi kajian teman-teman yang pernah masuk LP itu
habis kajian kadang ngobrol itu. Dia ngomong itu, saya tuh masih dendam sama yang apa namanya, yang masukkan saya ke penjara. Rasanya pengen tak apake gitu. Akhirnya saya diminta sama koordinator itu untuk bikin kajian judulnya Lost Doll Gaspol. Jadi 4 judul. Lost Doll Gaspol. Jadi lost itu apa namanya, memaafkan gitu. Dole melupakan gitu. Gas itu beribadah gitu. Pol itu ikhlas gitu. Jadi sampai saya bikin kajian seperti itu. Tapi namanya hidayah saya juga nggak tahu gitu. Apakah masuk apa enggak, tapi paling enggak ya waktu kita apa namanya, waktu kajian ya ada interaksi dan kemudian mereka ya seneng gitu kan. Sehingga saya berharap ya nggak ada lagi dendam gitu. Karena ketika nuruti kayak gitu nggak ada entek gitu. Yang ada nanti masuk lagi, keluar lagi, dendam lagi, masuk lagi, nggak selesai. Makanya yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah sabar. Sabar, dan sabar ini luas ya, nggak ada batasannya. Makanya kalau sampai ada orang mengatakan sabar gue enak, batasnya itu ya keliru gitu. Jangan sampai kita membatasi sabar pada diri kita. Yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk bersabar sebanyak-banyaknya. Karena ya dunia di sini ngeten iki. Makanya jangan dapati orang-orang yang nggak sabar, cacah cilik-cilik, STM do tawuran gitu kan, nggak sabar. Kemudian nggak sabar juga tuh wong tuh orang didik akhirnya do main judi online. Kalau kayak bunuh diri cah nom-nom gitu kan. Ibu-ibu yang nggak sabar ngapunten atau ya ono yang pengajian ditirai gitu kan. Akhirnya nopo rasido pengajian, malah majelis sing liya sing diparani dan seterusnya. Maka ya inilah dunia. Artinya ketika kita pengen kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, maka ya hidup itu harus benar-benar diisi dengan kesabaran. Dan yang namanya musibah bisa datang kapan saja, sewaktu-waktu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Kalau benar-benar akhirnya musibah itu datang, maka hal yang pertama adalah kita harus bersabar. Kemudian yang kedua, bisabri wassalah, salat. Dan setelah salat dengan minta ganti yang terbaik. Minta ganti yang terbaik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Kalau enten cerita nyoto, enggak tahu mungkin sebagian sudah mendengar kali. Jadi saya punya santri tak kula kan tahsin dan rumah Quran Bunda Aisyah. Saniki pindahkan ke Melayan niku. Nah, niku ten Singosaren niku, ten seberange matahari. Niku ten mriku temen di Pasar Kembang. Bar lampu merah, lampu hijau terus digas mueng gitu. Enten ibu-ibu pun sepuh niku medal dalu-dalu tuabrak diel itu. Motor kula remuk. Terus kula tinggali larene ten Pustati itu, kula tekoki. Piye, ndasmu ra apa-apa to? Sirahmu ra apa-apa to? Ra apa-apa Mas. Helman ya, helman. Ya. Terus saiki sing enek apa-apane apamu gitu. Terus kalau diduduhi kali dokter sing jaga niku dironsen dujine prutol setunggal. Ning anu napa tesih nemplek ngoten ya. Dadi si tulange patah. Terus kali bapak bunyak ra karo-karuan. Terus bar niku sing ditabrak niku ibu-ibu niku. Niki lare niki karepe nyalahke mbah niku 63 yuswane. Nyebrang ra inget-inget kan teng Ajeng Pasar Kembangan anu to nek dalu lak peteng to niku to. Lampune kan remang-remang ngoten niku to. Nah, wis ora usah ngono paling kowe yo ngebut ya aku. Terus diduduhi kula ronsene ibuke niku. Drijine prutol 3. Jadi sing lare kula niku prutol setunggal sing ibu-ibuan prutol 3 gitu. Terus kula diduduhi fotone motore ambiar karo-karoan. Nggih, terus akhirnya pas posisi niku nggih kula mboten enten duit gitu kan. Jadi kula ngomong kalih dhek iki mbok urus jasa jarang. Ya diurus Mas, ya wis ngono, diurus. Tapi kula ngengken santri yang lain tak kon ngurus pokoke mengke kula pantau. Diurus terus nggih operasi segala macam. Nah, barang niku nggih kula kan ningali motore niku. Wah, motore sambiar ngoten. Saya kira kula kirim tengene ponakan kula dandani. Dandanono itu. Tak piro tak bayar ning sok nek duit ah pesan jang ngoten.
Ning kula dongani gitu kan. Ngene wae dongane wae. Kula njaluk dikeki pahala kali diganti sing luwih apik. Bar niku gitu. Bar niku enten transferan. Terus kula ngejak bojo kula, golek motor. Saya kan anyar lah gitu kan. Ning ndi? Ning toko lah ya. Kula jak nang toko to. Semilih sing ndi? Abang. Terus ndi neh? Kok ndi neh? Ya nek emang kurang ya neh biru. Terus ndi neh? Akhirnya milih telu, kok mulih telu. Ya itu artinya ketika kita kemudian punya musibah, jangan sampai kita itu stres dengan musibah itu. Ndang dongo gitu lho. Karena Allah sudah punya janji ketika jenengan dongo niku njaluk ganjaran karo njaluk ganti, dikei genti gitu loh. Tapi nek jenengan cuman menikmati kesedihan, ya wis, akhirnya stres gitu kan. Dipikir dhewe mumet gitu kan. Nek jero kamar dikunci dibisiki setan. Kayak nek selendang kayak gantungan gitu. Wis gantung bulumu dekekan kono gitu. Banyak orang kayak gitu. Nah, kemarin HP saya ini pas saya kajian di Bukhari itu, kajian Syekh Ibrahim Rohaili. Kok HP ku enek gitu kan. Wes langsung kula dongane Bu ini. Niku wau gitu kan. Terus paring satpam. Nyari apa-apaan? HP. Oh iya, tadi tak temukan di pos satpam. Wah, situ hilang gitu. Padahal kira-kira nek ilang kok diganti sing HP gitu. Ya itu loh, artinya Islam itu menyenangkan dan Allah itu menyiapkan semua formula ketika jenengan dapat musibah pun Allah siap ganti. Wong niku syaratnya njaluk itu loh. Wong kadang kita iki wegah njaluk ning karepe kon ngerteni. Padahal Allah itu lebih seneng nek diminta, bukan dienteni. Nek dienteni nggih mengke bisa dikasih nggih mboten juga bisa. Tapi begitu jenengan minta Allah tuh seneng. Dan Allah akan memberi semua yang jenengan minta dan Allah nggak akan kekurangan untuk memberi siapapun dari umatnya. Lah aku njaluk suwe tapi ora kabul-kabul gitu. Ya itu nanti kita lihat. Ketika kita misal dalam kondisi ngapunten nggih, susah tapi rajin ibadah, rajin majelis ilmu, bareng kok warisan 10 yuta wae, malah ora tau sapa masjid atau majelis ilmu, terus jaluke sak miliar terus piye niku mengke. Nek entuk tenan gitu dikek kalih Gusti Allah, nyo sak miliar Mbak Sri misal ngoten. Lagi 10 yuta wis ora gelem mangkat pengajian, dadi panitia pengajian ning Dahlia wegah gitu kan. Nah, piye coba ngoten niku. Makanya terkadang itu pemberian Allah itu lebih baik daripada yang kita pikirkan. Lah apa ya terus dikei mengeten akhirat, ditunda. Karena Allah tahu ketika itu dikasihkan ke kita, mungkin kita akan menjadi hambanya yang lupa lalai, maka Allah tunda seomben wae, tinggu sri seomben wae gitu kan. Nah, ngoten. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar ya. Dan sabar niku indah sodamatil ula. Jadi sabar niku mboten mergo kepepet wis ora enek dalan lagi sabar mboten. Begitu cobaan datang jebret innalillahi. Maka jawaban-jawaban yang pertama ini yang kemudian Allah senengi. Bukan bengok-bengok sik miso-miso sik ngamuk-ngamuk sik bareng wis ana sing ngrungokke lagi sabar itu. Niku mboten sabar ya. Makanya Allah pernah bertanya kepada para malaikat, "Kamu cabut nyawa anak hambaku ini?" "Iya ya Allah." "Kamu cabut nyawa buah hatinya?" "Iya ya Allah." Terus dia ngomong apa gitu? Dia memuji engkau, kemudian dia melakukan wastarja, dia beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika putrane sedo, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, gawekno istana ning surga jenengno Baitul Hamdi, rumah pujian khusus dhewe. Artinya yang namanya sabar itu pada kondisi yang pertama. Jangan kemudian usik, nesu ngamuk-ngamuk, entek lagi sabar gitu. Ampun ya. Jadi yang pertama gitu. Jadi begitu kadang tau ibu-ibu putrane tabrokan ngamuk-ngamuk sik diunek-unek sik padahal napa nek kita ngamuk-ngamuk niku terus bocah iki sing tangane ceklek terus nyambung kan mboten to. Ya sabarin ditambahke. Mungkin nek pun mantun nembe dikandani walah dasar cah pekok. Boten. Jadi sabar ya gitu. Kula nate zaman cilik mbiyen, bapak kula emosinan. Kula cah cilik. Numpak motor, sepeda wis milih, sepedane ra enek rime, enek perapatan yo ngebut gitu. Sepeda ontel niku lho, zaman SD itu.
Begitu kemudian tabrakan tabrak motor wonten niku mencelat. Kula mulih gitu. Suwek sikil kula niku. Niku panggih bapak kula jebringkal watu. Ampun nggih. Artinya ini saya tidak menceritakan aib bapak saya enggak. Artinya yang saya mau adalah itu ibroh. Jangan sampai kemudian kita jadi orang tua yang seperti itu. Karena yang namanya kejadian yang sudah terjadi, jenengan arep ngopo ora bakal bali wis to. Motor hilang wis ora bakal. Enten motor hilang dipikir akhirnya stres mati enten. Ampun itu. Nggih. Pokoknya apapun yang hilang, apapun yang membuat jenengan sedih, pertama kali tadi lho, minta. Minta apa? Pahala. Yang kedua minta apa? Minta ganti. Minta ganti. Ngapunten, bahkan ketika garwan jenengan, "Dek, sesuk pegatan gitu." Enak? Langsung otomatis itu. Salah apa? Misal dia nyebutkan apa rasa didandani, ora iso. Ya wis gitu kan. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Wonten. Nek emang tesih kersa krama gitu kan. Nek pun boten nggih mboten napa gitu. Mbak Sri wegah ndonga kuwi. Masalahe manusia terbaik adalah masoim. Nggih, bar niku kemudian kita ajari anak-anak kita untuk selalu bersyukur. Dan ngajari bersyukur itu ya bersyukur kepada Allah tentunya. Tapi ternyata Nabi punya resep bagaimana kemudian seorang anak ini biar gampang bersyukur. Nabi mengatakan la yazkurullah man la yazkurun nas. Seorang manusia itu enggak akan mudah mengucap syukur kepada Allah kalau dia enggak pintar berterima kasih sama manusia. Nah niku Mang Cobi. Anaknya tiga edit. Berarti tiga edit muni napa mboten? Suwun mah, suwun mbok, suwun bu atau disaut terus go lunga. Mong semene gitu kan. Ternyata napa? Ketika kemudian dia kayak gitu, ternyata dia ndelok mboke ketika bapake wis banting tulang sampai tulangnya meh remek gitu kan. Dikeke gajine kabeh sak ATM-e, sak kabeh buku tabungane, dikeke jawabane kok mong semene. Melu-melu anake. Sani kula tanglet, ngapunten nggih, ngapunten nek umpami enten garwa jenengan sing Gojek, kula sok nyontoke Gojek. Gojek niku ket bar subuh mangkat nganti bar magrib lagi mulih. Kira-kira sedina 500.000 entuk ora? Mboten. Mbok nganti ngedene ora bakal entuk. Nek dhek wis nggawa dhuwit kabeh sing dientukke dina niku, nganti rupane kileng-kileng nganti kaya oli gitu kan. Wong dikeke ten jenengan kabeh. Mung nitil 10.000 dinggo mangan ning gone warung Pak Rudi. Ngertos mboten? Pak Rudi mriko. Wirun mriko lho. Nah niku nyiduk sak kebak-kebake Mbak sayur karo segotok niku 5.000. Berarti mangan ping loro to. Dhek mung mangan niku apa mangan sego kucing 2 bungkus tok gitu. Siswane kek jenengan kabeh kok jenengan sahuri kok mung semene. Lah terus jaluke piro kan gitu lho. Artinya nek jenengan sanjang kok semene niku berarti jenengan kudune ngerti. Oh bojoku ki gajine 100 juta kok mau dikeke aku 5 juta lah. Nek jenengan sanjang ngoten pas. Tapi nek garwan jenengan Gojek wis dikeke kabeh 350 niku wis peng-pengan ya. Dijawab kok mung semene lah niku terus kan pripun. Akhirnya wong lanang-lanang ya mentolo dadi maling dadi garong niku wau gitu. Makanya Nabi mengatakan ini ra'aitukuna aksaru min ahli nar. Ibu-ibu aku ndelok kowe kuwi akeh nyemplung neraka gitu. Lima ya Rasulullah, enten napa kok kami wanita banyak masuk neraka? Kata Nabi, tuksirna la'na wa takfurna asira. Jenengan gadah tutuk niku gampang banget elek-elek wong niku. Nyelathu wong gampang. Angger rewange kudune sing lembut-lembok karo bumbon sing lembut tanggane gitu. Terus bar niku wa takfurnal asira, bojone wis banting tulange nganti remek gitu. Niku isih tetep kok semene Mas. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita introspeksi. Lah nek kurang tenan piye tat? Nah, maka kalau kurang bener panjenengan nggih bisa membantu beliau dengan cara mungkin apa goreng tempe didol dadi gorengan. Napa sing pinter gawe pecel, gawe sego pecel. Ten Indonesia niku golek duit mayar, mboten kados ten Jepang. Ten Indonesia niku jenengan paitan napa meja didekek ning ngarep omah, terus gelar gorengan napa-napa insyaallah pajem. Wong Allah itu sudah punya janji wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
Kabeh sing ning dhuwur lemah sing jenenge kewan mlaku kuwi tak kei rezeki kabeh dengan catatan mau ikhtiar. Bahkan ketika jenengan ingat kisah Nabi Musa alaihissalam niku ngetokke tongkatan lautan ben laute belah niku bukan karena tongkate iso belah lautan, boten karena kersane Gusti Allah pengen delok sing jenenge menungso ikhtiar. Rong tak ewangi ikhtiare ora usah akeh-akeh, tutuk entuk belah gitu loh. Maka ketika kita masih dikasih waktu untuk bernafas di dunia, mesti dikei rezeki. Mung kita butuh ikhtiar. Nah ikhtiar ini wow lho, nggawa meja metu lah goreng napa-napa lah dek mriku, insyaallah pajeng. Ngoten. Maka kalau kita nggak mau ikhtiar, ya wes kalau Allah nggak ngasih tulungan itu. Makanya kalau kita berharap pertolongan Allah, mang ikhtiar, dan ikhtiarnya ora usah ngoyo, ora usah ketesuk ning kono nganti duhur, nganti asar, nganti maghrib, nganti subuh dodolan warungan gitu kan. Akhirnya nanti wong ngoten niku tau warungan nganti direwangi ra salat ya ora sugih-sugih ya gitu. Orang itu sing paling enak itu wayah kerja, wayah ibadah, wayah ngaji, penak wis. Dan itu mesti kecukup, insya Allah kecukup. Yakin. Kalau pada akhirnya tenang rapayu rezeki jenengan entek, berarti ajal jenengan pun cedak. Pun ngoten mawon fungsi. Gak estu kok. Bapaknya teman saya kan saya pernah cerita di sini nih tau. Jadi dodolan seafood wis seminggu rapayu Bu. Pada hari yang ke-7 meninggal. Jadi ya seperti itulah orang hidup. Pokoknya bismillah ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih diajari bersyukur, bersyukur dan bersyukur. La yaskurullah man la yaskuru nas. Dan jenengan kadang disikap baik kalian tetangga, dikasih rantang, mungkin ada isinya gulai atau apa gitu. Ya, baleslah. Rantangnya dibalikke diseni liyane gitu kan. Aja ditulis sih kok mung semono gitu. Dibuka kosong ada tulisannya kurang akeh gitu. Apa gulemu ra enak tapi entek. Nggih, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sini dulu. Saya harus ngetan. Awake pun penak ning suarane sing penak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa nggih biar panjenengan bisa punya oleh-oleh keberkahan doa. Setungone padha wae jane, tapi nggih saya berharap dari sekian ribu kali kita ucapkan doa-doa itu Allah kabulkan salah satu atau syukur-syukur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya arhamar rahimin irhamna wa ya khairar razikin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.
Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.